Saya lewat flashlight. Di depan saya ada Xiaomi Redmi Book 14 dan di video ini saya akan memberitahu Anda apa yang harus dilakukan jika baterai laptop Anda cepat sekali habis. Jadi hal pertama yang harus kita periksa adalah pengaturan daya pada PC. Dan untuk melakukannya, klik kanan ikon baterai di pojok kanan bawah layar dan pilih pengaturan daya dan tidur. Di sini buka mode daya dan periksa apakah mode daya Anda tidak membuat baterai Anda cepat habis. Sebaiknya Anda menggunakan mode efisiensi daya terbaik jika baterai Anda sangat cepat habis. Anda bisa mengatur mode ini baik saat perangkat terhubung ke listrik maupun saat menggunakan baterai agar perangkat Anda tidak menggunakan terlalu banyak daya di kedua mode tersebut. Dan hal berikutnya adalah kecerahan layar. Jadi kecerahan layar sangat memengaruhi konsumsi baterai dan Anda bisa menurunkannya sampai ke tingkat di mana Anda masih bisa menggunakan PC Anda secara normal dan nyaman dengan mengklik 3 ikon ini di sebelah kiri menggunakan tombol kiri mouse Anda lalu menggeser slider ke kiri untuk mengurangi kecerahan. Atau Anda juga bisa menggunakan tombol fungsi untuk melakukan hal yang sama dan saya akan menunjukkan caranya. Jadi Anda bisa menggunakan tombol F4 untuk menurunkan kecerahan dan F5 untuk meningkatkannya. Jika tidak terjadi apa-apa saat Anda menekan tombol-tombol ini, maka tekan tombol Fn dan tombol Escape secara bersamaan. Ini akan membuka kunci tombol fungsi Anda. Nah, untuk saya baru saja menguncinya dengan menekan kedua tombol ini bersamaan. Jadi saya akan menekannya sekali lagi dan sekarang saya bisa menggunakannya lagi. Jadi hal berikutnya yang ingin saya sebutkan adalah memeriksa aplikasi mana yang paling banyak menggunakan daya di PC Anda. Jadi buka Task Manager dengan cara klik kanan pada taskbar dan pilih Task Manager. Sekarang di jendela ini pada tab Processes, klik kanan salah satu kolom header kolom seperti ini, lalu pilih Power Usage pada daftar. Dan sekarang Anda bisa memfilter aplikasi berdasarkan tingkat penggunaan dayanya. Dan seperti yang Anda lihat, satu-satunya aplikasi yang menggunakan daya baterai saya saat ini adalah Task Manager itu sendiri. Tapi secara umum, jika ada aplikasi yang sebenarnya tidak Anda butuhkan saat ini, menggunakan banyak daya, Anda bisa klik kanan pada aplikasi tersebut dan pilih End Task. Dan ini akan menutup program tersebut serta mengurangi tingkat konsumsi baterai Anda. Hal berikutnya adalah perangkat Bluetooth. Jadi perangkat Bluetooth, saya belum menjelaskan langkah ini. Klik tombol Start dan masuk ke pengaturan. Pilih Bluetooth and perangkat dan di sini jika Anda memiliki beberapa perangkat yang terhubung ke laptop Anda bisa klik ikon 3 titik yang akan ditampilkan di sini tepat di samping perangkat tersebut, lalu klik putuskan sambungan jika Anda tidak membutuhkannya saat ini karena setiap perangkat yang terhubung menggunakan daya baterai Anda dan secara umum Bluetooth itu sendiri juga. Jadi jika Anda tidak sedang menggunakan Bluetooth, nonaktifkan dengan menggeser tombol ini ke kiri dan ini juga akan mengurangi konsumsi baterai Anda. Hal berikutnya adalah memeriksa pembaruan. Pergi ke bagian terakhir ini, pembaruan Windows, dan periksa pembaruan dengan mengklik tombol ini jika Anda belum memilikinya. Sekarang, setelah perangkat Anda menemukan pembaruan, pastikan untuk menginstal semuanya agar fitur-fitur Anda dapat berfungsi dengan baik di laptop Anda. Seperti yang Anda lihat, saya baru saja mendeteksi satu pembaruan. Jadi sekarang sedang diinstal dan setelah itu udah diinstal, saya akan baiklah. Pembaruan ini ternyata tidak memerlukan. Saya sebenarnya mengira akan memerlukan restart. Tapi yang ini tidak. Jadi ini langsung terinstall sendiri dan pada dasarnya sekarang saya sudah up to date. Tapi jika pembaruan ini memerlukan restart, saya akan diberitahu
di halaman ini bahwa saya harus me-restart PC saya agar pengaturannya bisa diterapkan. Dan dalam kasus seperti itu, Anda harus me-restart PC Anda setelah Anda menginstal pembaruannya. Dan hal terakhir yang ingin saya sebutkan adalah bahwa baterai Anda memang akan menua. Dan jika Anda ingin memeriksa secara menyeluruh seberapa aus baterai Anda bisa membuka kembali menu Start dan kemudian mencari aplikasi CMD. Pastikan untuk menjalankan program ini sebagai administrator dengan mengklik opsi yang tersedia di sini, lalu klik Yes untuk konfirmasi, dan di kolom berikutnya yang muncul, Anda dapat memasukkan perintah yang tepat, yaitu Power CFG _battery report. Ini akan membantu Anda mendapatkan laporan detail tentang kondisi baterai Anda. Dan sekali ketika Anda siap, klik Enter. Dan di sini Anda dapat dengan jelas melihat jalur yang harus Anda pilih. Kemudian Anda dapat mengklik kanan pada jalur tersebut untuk menyalinnya dengan mudah. Buka File Explorer. Buka bidang jalur yang tersedia dan kemudian tempelkan laporan baterai yang telah Anda salin sebelumnya dengan menggunakan Ctrl V. Setelah itu, tekan tombol Enter pada keyboard Anda dan segera setelah Anda menekan Enter, Anda akan secara otomatis dialihkan ke halaman baru yang terlihat persis seperti ini. Dan satu-satunya hal yang menarik bagi kita di sini adalah kapasitas desain, yaitu kapasitas asli perangkat dan kapasitas penuh saat terisi. Sekarang seperti yang Anda lihat, kapasitas desain saya adalah 56 watt per jam dan ini dimasukkan secara manual, jadi nilainya sekarang akurat. Kapasitas desain saya yang sebenarnya mendekati angka ini karena kapasitas penuh saat terisi tidak bisa lebih tinggi dari kapasitas aslinya. Saya akan menjelaskannya secara singkat kepada Anda. Jadi, kapasitas desain adalah kapasitas asli dari perangkat Anda, yaitu kapasitas yang bisa dicapai perangkat Anda ketika baterai baru saja dipasang ke PC Anda. Dan kapasitas penuh saat terisi adalah kapasitas saat ini yang dapat ditampung oleh baterai laptop Anda. Sekarang, jika angka di bawah ini jauh lebih rendah daripada yang di atas, maka Anda mungkin perlu mempertimbangkan untuk mengganti baterai di PC Anda karena baterainya sudah aus. Jadi misalnya, jika nilai ini mencapai angka sekitar 40 atau bahkan 40.000, maka itu sudah akan cukup signifikan bagi Anda untuk mulai mempertimbangkan dengan serius mengganti baterai perangkat Anda. Karena pada titik ini, baterai Anda hanya mampu mencapai sekitar 70% saja dari kapasitas aslinya yang penuh. Dan itu saja untuk video kali ini. Saya harap saran saya bermanfaat untuk Anda dan jika iya, pertimbangkan untuk berlangganan ke channel kami, beri kami like dan komentar di bawah dan sampai jumpa di video berikutnya.